Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita mengkaji buku Al-Wabilus Shayyib karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan Ibnul Qayyim tentang ratusan dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagiannya adalah kesimpulan beliau pribadi, kemudian sebagian yang lain berdasarkan dalil namun beliau tidak sebutkan dalilnya, dan terkadang beliau sebutkan dalilnya. Sebagian yang lain berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh guru-guru beliau, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga nanti beliau akan menyebutkan banyak sekali keutamaan zikir. Tidak semua beliau sebutkan dalilnya, karena tadi ya, ada yang berdasarkan pengalaman dari gurunya, ada yang berdasarkan nasihat dari gurunya, ada yang berdasarkan kesimpulan beliau terhadap dalil namun tidak disebutkan dalilnya, dan ada yang disebutkan dalilnya. Baik, langsung saja kita akan melihat bagaimana keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Faslun, pasal khusus ya. Wa fi dzikri nahwun min mi'ati faidatin. Dalam zikir ada lebih dari 100 manfaat. Yang pertama, annahu yutarridu syaitan wa yaqma'uhu wa yaksiruhu. Zikir akan mengusir setan, menjauhkan setan, dan membuat lemah setan. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan satu keutamaan zikir dan beliau tidak menyebutkan dalilnya, namun kita bisa memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari waswasul khannas. Dan khannas maknanya adalah setan yang selalu bersembunyi, menyelinap di hati seorang hamba. Kadang dia muncul dan kadang dia mengecil, tergantung dari suasana batin seorang hamba. Ketika sang hamba itu berzikir kepada Allah, maka dia mengecil. Dan pada saat sang hamba itu lupa, sedang lalai, sedang berbuat maksiat, atau tenggelam dalam tindakan yang haram, termasuk juga tenggelam dalam aktivitas mubah, maka dia akan membesar dan menguasai hati seorang hamba. Ketika seorang hamba itu berzikir, dia mengecil. Maka zikir yuttaridus syaitan, bisa mengusir setan, menjauhkan setan dan melemahkan setan. Yang kedua, zikir akan mengundang ridha Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dan ini jelas karena Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang yang rajin berzikir. Yang ketiga, annahu yuzilul ham wal gham 'anil qalbi. Zikir bisa menghilangkan keresahan, kebingungan dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Sehingga salah satu di antara penyebab ketenangan batin adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi ketenangan itu, zikir bisa menghilangkan keresahan, kebingungan dalam hati seorang hamba. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbi al-farah was-surura wal basta. Zikir akan membuat hati itu gembira. Hati itu terasa senang dan lapang dada.
Dan itu sebagai konsekuensi dari ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kelima, zikir bisa menguatkan hati dan fisik dan badan manusia. Sehingga tidak hanya memberikan pengaruh bagi hati, termasuk juga memberikan pengaruh bagi badan seorang hamba. Dan ini bisa kita jumpai dalam hadis tentang zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma hidup dalam kondisi dalam kondisi serba kekurangan. Mereka tidak punya pembantu. Sehingga salah satu di antara yang menyebabkan Fatimah itu mengeluh adalah beliau harus capek dan lelah dalam ngurusi rumah tangga. Karena tidak punya pembantu. Sampai Fatimah itu lelah dalam menumbuk gandum. Akhirnya satu ketika Fatimah mendapatkan informasi bahwa Nabi SAW memiliki seorang budak. Maka datanglah Fatimah ke rumah Rasulullah SAW, tapi beliau tidak menjumpai Nabi SAW. Akhirnya ditemui oleh Aisyah, dan Aisyah atau Fatimah berpesan kepada Aisyah kalau tadi putrinya berkunjung ke rumah Nabi SAW. Kemudian di malam harinya Nabi SAW datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau memberikan sebuah pesan. Idza awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34. Sebelum kamu tidur, baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 34 kali. Dengan beberapa redaksi riwayat yang barangkali ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi ini salah satu di antara redaksi riwayatnya. Fahuwa khairud lakuma min khadim. Zikir semacam ini ketika kau baca sebelum tidur, lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan seorang pembantu. Dan sebagian ulama mengatakan, ini disebut lebih baik dibandingkan seorang pembantu, karena ketika orang sebelum tidur membaca zikir semacam ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan yang lebih baginya, sehingga dia bisa menyelesaikan banyak tugas tanpa kelelahan, yang seharusnya tugas itu diselesaikan oleh dia dan pembantunya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan kekuatan fisik baginya. Maka di sini Ibnu Qayyim menyebutkan yang kelima adalah menguatkan hati dan badan. Sehingga zikir tidak hanya memberikan pengaruh bagi hati, termasuk juga memberikan pengaruh bagi badan seorang hamba. Baik. Selanjutnya, ya, putus ya. Zoom saya putus. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kita coba ulang zoomnya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan manfaat zikir berikutnya. Kata beliau rahimahullah, yang keenam, annahu yunawwirul wajha wal qalba. Zikir bisa menjadi penerang wajah dan hati seorang hamba. Dan jelas zikir bisa berfungsi seperti itu, sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau mengajarkan doa bagi orang yang sedang stres. Rasulullah SAW mengajarkan doa apabila orang dalam kondisi stres, bingung, sedang punya masalah, untuk membaca kalimat, ya,
Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi qalbik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa jala'a huzni wa nura sadri. Agar engkau jadikan, di situ kita berdoa kepada Allah dengan muqaddimah yang cukup panjang. Lalu kita mohon kepada Allah agar engkau jadikan Al-Quran, anta ja'alal Qur'ana ya, rabi'a qalbi, penyejuk bagi hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, dan pelepas dari penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan yang bisa menghilangkan kebingunganku. Sehingga dengan zikir bisa menjadi cahaya bagi hati. As-sabi'ah, yang ketujuh, annahu yajlibur rizqa. Zikir bisa mendatangkan rizki. Sebagaimana pesan yang Allah sebutkan di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada mereka, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha memberi ampunan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan janji baik bagi orang yang rajin istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah Ta'ala akan mengirim awan yang berisi hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan lapangkan, Allah akan luaskan harta kalian, dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian. Disebabkan karena orang itu rajin beristighfar. Ats-tsaminah, yang ke-8, annahu yaqsud dzakira al-mahabata wal halawata wan nadrah. Orang yang berzikir akan berhias dengan al-mahabah, lebih berwibawa, wal halawah wan nadrah, ya, dia cerah, ya, cerah, memiliki pandangan yang cerah, dia terlihat indah, karena dia memiliki wibawa. Dan itulah salah satu di antara manfaat orang yang banyak berzikir. Wallahu alam, untuk bagian ini saya tidak memiliki dalil yang bisa mendukungnya, dan Ibnu Qayyim tidak menyebutkan apa dalil yang menunjukkan hal ini. Tapi secara umum, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan baginya lahir dan batin. At-tasi'ah, yang ke-9, zikir bisa menimbulkan al-mahabbah. Zikir bisa menjadi sumber cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allati hiya ruhul Islam, yang itu merupakan ruh Islam. Wa qatbu rahad din, dan poros dari agama. Wa madarus sa'adah, dan sumber kebahagiaan. Wan najah, dan kebahagiaan. Allah Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab. Wa ja'ala sababal mahabbati dawamad dzikri, dan Allah jadikan sebab agar orang bisa mendapatkan mahabbah adalah terus berzikir. Maka siapa yang menginginkan untuk mendapatkan mahabbah Allah Azza wa Jalla, fal yalhaj bi dzikrihi, maka hendaknya dia membiasakan untuk banyak berzikir. Lahija yalhaju, artinya membiasakan di lisan. Bahasa kita dijadikan sebagai rutinitas lisan. Dermimil. Maka siapa yang ingin mendapatkan mahabbah dari Allah, hendaknya dia selalu dermimil zikir. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Dan walhamdulillah jamaah. Di antara anugerah besar
yang saya rasakan ketika saya mengenal sunnah, mengenal dakwah tauhid, adalah kebiasaan menjaga lisan untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah pada saat ada perubahan suasana batin. Yang mungkin itu tidak pernah kita dapatkan dulu sebelum kita mengenal sunnah, sebelum kita mengenal dakwah tauhid. Atas kebiasaan kita banyak bersinggungan dengan para asatidzah, bersinggungan dengan para masyayikh, yang mereka punya kebiasaan seperti itu. Melihat sesuatu yang mengherankan, Masya Allah. Melihat sesuatu yang aneh, Subhanallah. Setiap kali punya rencana, Insya Allah. Ketika ada sesuatu yang mengharukan, kita bertakbir, Allahu Akbar. Dan aneka zikir yang lainnya. Terbiasa kita mengucapkan seperti itu. Saat ketemu, Assalamualaikum. Padahal biasanya di masyarakat umum jarang. Paling tanya, piye kabari? Tapi ketika kita sudah belajar, rasanya nggak nyaman kalau kita nggak menyampaikan salam saat ketemu. Kemudian begitu ketika kita berpisah, kita saling mendoakan barakallahu fikum. Mana ada WA seperti itu dilakukan oleh mereka yang awam dalam masalah agama. Jazakumullahu khairan. Paling mentok orang mengucapkan terima kasih banyak Pak, matur nuwun, ya. Namun tidak ada kalimat-kalimat doa yang kita baca. Masya Allah, setelah kita belajar ilmu agama, pengaruh itu luar biasa. Memberikan kita kebiasaan yang berbeda sebagaimana sebelumnya. Sehingga mungkin bagi sebagian orang terasa asing, tapi bagi kita itu hal yang sudah rutinitas kita. Jazakumullahu khairan. Bagi masyarakat awam kan bingung. Oh nggih. Kenapa? Dia nggak tahu jawabannya. Karena belum terbiasa. Anda misalnya dikasih sama tetangga yang beliau tidak terbiasa dengan kalimat seperti itu. Lalu kita mengucapkan kalimat, terima kasih matur nuwun jazakumullahu khairan. Dia malah kebingungan. Gimana sih jawabnya jazakumullahu khairan itu? Terasa asing untuk didengerin. Dan mereka merasa bahagia jamaah kalau dengar kalimat seperti ini dari kita. Mereka merasa bahagia. Oh, berarti kalimat jazakumullahu khairan itu tidak hanya khusus untuk kelompok kamu. Karena bayangan mereka seperti kalimat barakallahu fikum, kalimat jazakumullahu khairan, itu adalah syiar kelompok mereka yang ngaji saja. Sementara mereka kalau berinteraksi dengan orang awam yang nggak ngerti agama, mereka gunakan kalimat seperti biasanya, matur nuwun, terima kasih, bukan jazakumullahu khairan. Nah, saat Anda ngasih itu, kadang mereka terkesan. Oh, berarti kalau begitu kalimat ini tidak hanya khusus untuk kelompok kita saja, untuk kelompok mereka saja. Orang lain pun berhak untuk mendapatkannya. Masya Allah. Maka Anda bisa biasakan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak hanya untuk satu kelompok yang sudah ngaji, sampaikan juga kepada yang belum ngaji. Kadang ada orang yang tanya, Pak Ustadz, kalau saya ngasih salam ke masyarakat awam, ke tetangga, ketemu orang di sawah atau di pasar, Assalamualaikum, jawab mereka itu nggih. Assalamualaikum, oh nggih. Dikasih salam kok malah jawab nggih. Itu sebaiknya tetap ngasih salam atau cuman nyapa? Derek langkung, ya. Permisi Pak, nyuwun sewu. Atau kita ngasih salam. Anda kasih salam, meskipun salam Anda tidak dijawab. Sebagai bentuk pembiasaan bagi mereka, agar mereka ketika ketemu mendengarkan salam. Ya. Sehingga saat kita ketemu mereka, kita sampaikan Assalamualaikum. Meskipun terlihat aneh. Ada satu cerita ya. Ada beberapa anak-anak muda yang jarang ke masjid. Anak-anak muda yang jarang ke masjid. Ya preman-preman dia. Duduk bareng gitu ya. Sama teman-temannya. Tiba-tiba datang salah satu kawan mereka. Bawa sepeda. Bawa sepeda datang. Cuman lewat saja. Assalamualaikum. Ketawa semuanya. Ketawa semuanya.
Loh kenapa? Terasa aneh. Ini preman ngasih salam ke preman. Karena nggak biasanya seperti itu. Mereka Muslim. Cuman syiar seperti ini tidak terangkat ke permukaan. Dan mungkin kita dulu seperti itu. Namun alhamdulillah, dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah yang disampaikan oleh para asatidzah, kita bergaul dengan mereka, melihat bagaimana kebiasaan para masyayikh, kebiasaan para ustadz, sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Terus kita ketularan. Saat Anda ketularan, itu keberkahan yang luar biasa. Menjadikan kebiasaan kita berubah. Yang biasanya kita mengucapkan kalimat sapaan tanpa ada unsur doa, kita ganti dengan doa. Dan orang Indonesia punya satu tradisi yang baik. 3S ya. Apa Pak? Sapa, salam, senyum, sapa. Cuman S yang pertama kadang dilupakan. Menyapa dengan senyuman, itu hal yang biasa. Nah, kita tambahkan S yang pertama, yaitu salam. Assalamualaikum. Sambil tersenyum, kemudian tanya kabar, dan seterusnya. Tayyib. Beliau sebutkan di sini, orang yang banyak berzikir, maka dia akan mendapatkan mahabbatullah. Maka siapa yang ingin mendapatkan mahabbatullah, falyalhaj bidzikrihi, hendaknya dia dremimil dzikir. Jadikan kebiasaan lisan dia untuk berzikir. Fa inna ad-darsa wal mudzakarah kama annahu babul ilmi. Sebagaimana pintu ilmu adalah belajar dan mengulang pelajaran, mudzakarah. Fa dzikru babul mahabbah. Maka zikir adalah pintu untuk mendapatkan mahabbah. Wa syari'uha al-a'zam wa siratuha al-aqwam. Dan merupakan kegiatan yang sangat mulia, yang sangat agung, dan jalan yang sangat lurus. Nah, al-ashirah yang ke-10. Zikir akan menyebabkan orang itu selalu diliputi dengan perasaan muraqabah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah. Hatta yudkhilahu fi babil ihsan. Sehingga menggiring seseorang untuk memasukkannya ke dalam babul ihsan. Pintu kebaikan. Pintu untuk berbuat baik kepada yang lain. Orang ketika selalu berzikir, maka dia menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Sehingga menyebabkan dia selalu berpikir, apakah kegiatan saya ini bernilai pahala ataukah tidak? Maka dia beribadah kepada Allah, ka'annahu yarah, seolah-olah dia melihat Allah. Wala sabila lil ghafil, sementara orang yang lalai, nggak ada celah baginya. Orang yang lalai dari berzikir, tidak ada celah baginya ila maqamil ihsan, untuk melakukan ihsan dalam beribadah. Yang ihsan sebagaimana definisi yang diberikan oleh Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun kau tak bisa seolah-olah melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan itu bisa dibangun dengan cara berzikir. Banyak berzikir akan menguatkan potensi ihsan dalam diri seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan, kama la sabila lil qa'id ilal wusuli ilal bait. Sementara orang yang lalai kepada Allah, tidak mau berzikir, maka dia tidak punya peluang untuk membangun ihsan dalam hatinya. Sebagaimana orang yang duduk-duduk saja, tidak ada peluang bagi dia untuk bisa sampai ke rumah. Kemudian, keutamaan yang ke-11. Annahu yurithul inabah. Zikir akan membuat orang itu mudah untuk bertobat. Rajin untuk bertobat. Al-inabah adalah ar-ruju' ilallahi azza wa jalla. Definisi inabah adalah kembali kepada Allah. Maka ketika seorang itu sering untuk kembali kepada Allah dengan berzikir, awrathahu dzalika ruju'uhu biqalbihi ilaih,
akan menyebabkan hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli ahwalihi, dalam semua keadaannya. Fayabqallahu azza wa jalla mafza'uhu wa malja'uhu. Maka dia jadikan Allah itu sebagai tempat kembali dia, tempat berlindung baginya, wa maladhahu wa ma'adhahu, tempat dia mohon perlindungan, kiblat bagi hatinya, tempat pelariannya, indan nawazil wal balaya, ketika dia mendapatkan musibah tertentu. Ketika ada kejadian besar atau dia mendapatkan musibah. Artinya, ketika orang itu rajin berzikir, akan mengajarkan kepada hatinya kebiasaan untuk gampang kembali kepada Allah setiap kali dia punya masalah. Maka saat dia punya masalah, langsung yang diingat pertama kali adalah Allah. Maka Anda bisa mengukur ya. Kalau Anda punya masalah, siapa yang Anda ingat pertama kali? Contohnya Pak, gasnya habis, cetek, gasnya habis. Siapa yang pertama kali diingat? Suaminya. Masya Allah. Buka dompet, tidak ada duit. Siapa yang pertama kali diingat? Suaminya pula. Atau pas listrik mati, siapa yang pertama kali diingat? Suaminya juga. Masya Allah. Maka dia jadikan suaminya sebagai mafza'uhu wa malja'uhu wa maladhuhu wa ma'adhuhu wa kiblatu qalbihi. Suaminya menjadi kiblat hatinya. Pertama kali diingat ketika orang itu punya masalah adalah orang yang bisa membantunya secara fisik. Ini berbeda keadaannya ketika seorang hamba itu rajin berzikir kepada Allah. Pertama kali yang dia ingat Allah Azza wa Jalla. Ban pecah, pertama kali yang dia ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Langsung dia memohon kepada Allah kemudahan terhadap urusannya. Gas habis, pertama kali yang diingat bukan tukang gas, Allah Subhanahu wa taala. Mohon perhatikan ya. Saya berbicara yang pertama kali diingat. Pertama kali yang muncul dalam hati ketika seseorang ingin memohon bantuan, pertolongan terhadap masalahnya. Ya, meskipun dia tetap disyariatkan untuk melakukan usaha. Namun, usaha seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah gak ada manfaatnya. Karena semuanya kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Hati kita diuji ketika kita punya masalah. Sejauh mana sensitivitas hati kita dalam mengingat Allah saat kita punya masalah. Seorang hamba yang rajin berzikir, dia akan menjadikan Allah sebagai kiblat hatinya. Setiap kali ada perubahan jiwa, ada perubahan hati, yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Sakit badannya, yang pertama kali diingat Allah, bukan cari obat. Ya meskipun setelah itu dia akan ikhtiar untuk cari obat, cari dokter. Pertama kali ketika dia punya masalah apapun, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Manfaat zikir yang ke-11 adalah menyebabkan seseorang itu gampang kembali kepada Allah. Dan ketika orang itu gampang kembali kepada Allah, maka dia akan jadikan Allah sebagai mafza'uhu wa malja'uhu wa maladuhu wa ma'aduhu wa kiblatu qalbihi. Sebagai tempat sandaran, tempat pelarian, tempat perlindungan, kiblat bagi hatinya ketika dia punya masalah. Apapun yang dia jumpai. Dan ini butuh pembiasaan jemaah. Lalu apa Pak yang bisa kita suasanakan dalam hati saat kita punya masalah yang sebenarnya kita tahu solusinya? Contohnya, saat kita sakit kan kita tahu solusinya. Kadang begini ya, ada orang itu punya pengalaman khusus untuk masalah sakit ringan yang ada dalam fisiknya. Misalnya, saya itu kalau diare, biasanya yang saya gunakan sebagai obat adalah buah naga.
Begitu diare langsung makan buah naga, mampet. Atau ada orang misalnya, saya kalau pusing itu saya kasih misalnya saya kasih minyak kayu putih, tak sedot, selesai masalah. Nah, masing-masing orang kan punya kebiasaan, punya pengalaman yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain terkait penyakit-penyakit ringan yang ada pada dirinya. Saya kalau luka, biasanya saya kasih dadak duri. Ada pohon tertentu, saya ambil dadak itu bahasa Indonesianya apa? Getahnya, saya ambil getahnya, tak taruh di bagian luka saya, langsung mampet. Orang punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Pada saat Anda mengalami situasi seperti itu, bagi orang yang dia kiblat hatinya tidak terlalu besar kepada Allah Ta'ala, maka pertama yang diingat adalah solusi yang biasanya dia gunakan. Oh, sekarang lagi apa? Lagi demam, langsung Panadol. Sekarang lagi apa? Sakit kepala, langsung obat sakit kepala. Padahal seorang muslim yang baik, saat dia punya masalah, pertama yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia mohon kemudahan kepada Allah. Ya Rabbi, mudahkanlah urusanku dan hilangkan masalahku. Kemudian setelah itu silahkan mengambil sebab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah, manfaat yang ke-12, zikir akan memberikan pengaruh bagi hati berupa al-qurba minhu, kedekatan kepada Allah. Fa'ala qadri dzikrihi lillah, maka sesuai dengan tingkatan kemampuan dan keseringan seorang berzikir kepada Allah, yakunu qurbuhu minhu, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Tingkatan kedekatan seorang hamba kepada Allah berbanding dengan banyaknya zikir yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu minhu, dan tingkatan jauhnya seorang hamba kepada Allah berbanding lurus dengan kelalaian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-13, annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Zikir akan membukakan pintu besar bagi seorang hamba dari pintu ma'rifah. Zikir akan membukakan pintu ma'rifat yang besar bagi seorang hamba. Yang dimaksud ma'rifah di sini adalah pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat dia semakin dekat dengan Allah. Wa kullama aktsara minadz-dzikri, semakin banyak dia berzikir, semakin bertambah makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, zikir akan membuahkan al-haibah, rasa takut. Al-haibah, rasa takut li rabbihi, kepada Rabbnya. Wa ijlalihi, dan mengagungkan Rabbnya. Li syiddati istilaihi ala qalbihi, karena saking kuatnya pengaruh zikir itu kepada hatinya. Kekuatan pengaruh zikir dalam hatinya akan memberikan rasa takut kepada Rabbnya. Wa hudurihi ma'allah, dan hatinya selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang lalai. Hijab haibah, hijab rasa takutnya kepada Allah itu sangat tipis. Sehingga ketika dia lalai, dia mudah untuk berbuat maksiat. Karena hijabnya, hijab rasa takut kepada Allah, raqiqun fi qalbi, ada dalam hatinya tapi sangat tipis. Begitu hijab rasa takut kepada Allah ini rusak, maka dia akan gampang untuk berbuat maksiat. Yang ke-15, al-khamisata asyrata. Manfaat zikir yang ke-15. Zikir akan memberikan pengaruh annahu yurithuhu dzikrullahi lahu. Annahu yurithuhu dzikrallahi lahu. Zikir akan memberikan pengaruh di mana Allah akan banyak mengingatnya.
Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Perbanyaklah kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Perbanyaklah kalian berzikir kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Sehingga dengan zikir akan menyebabkan seorang hamba semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi, andaikan dalam zikir itu tidak memiliki manfaat selain satu manfaat ini, yaitu dengan zikir akan mengundang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingat kita. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha, andaikan dalam zikir tidak ada manfaat yang lain selain ini, lakafa biha fadlan wa syarafa, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan nilai keistimewaan dan kemuliaan zikir. Siapa sih yang namanya nggak mau disebut oleh orang lain? Kadang begini ya, saat nama Anda disebutkan oleh tokoh masyarakat, Anda merasa bahagia. Misalnya siapa? Pak Lurah, atau Pak Camat, atau Bupati, Gubernur, bahkan Presiden. Ketika nama Anda disebut oleh mereka, kita merasa sangat senang dan kita merasa sangat dihargai. Sehingga misalnya dalam sebuah acara, kita punya peran, kita punya jasa. Tapi karena kita orang bawah, sehingga atasan tidak ngerti, saat mereka memberikan sambutan, nama kita nggak disebut. Bagi kita mungkin nggak ada masalah. Oh, saya siapa, sehingga ngapain mereka nyebut nama saya. Tapi saat nama kita disebut, kita akan merasa sangat bahagia, merasa sangat senang. Padahal yang menyebut kita itu adalah seorang presiden, ya, manusia sebagaimana kita, yang kekuasaannya terbatas untuk membacakan Al-Quran atau untuk membacakan surat Al-Bayyinah di hadapanmu. Saya ulang, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Ubay, yang beliau termasuk salah satu di antara rujukan dalam masalah Al-Quran, Innallaha amaroni an aqra'a alaika surata lam yakunil ladzina kafaru. Allah perintahkan aku untuk membacakan di hadapanmu surat Al-Bayyinah. Ubay radhiyallahu anhu balik bertanya. Beliau tidak bertanya, Ubay sudah hafal surat Al-Bayyinah, sudah pernah belajar surat Al-Bayyinah dari Nabi SAW. Sehingga beliau tidak bertanya, kenapa Allah menyuruh saya untuk membacakan, Allah menyuruh Anda untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadaku. Ubay tidak bertanya demikian. Apa yang ditanya oleh Ubay? Wa qad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Karena tadi kan kalimat Nabi SAW, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan surat Al-Bayyinah di hadapanmu. Di hadapanmu wahai Ubay. Maka Ubay bertanya, waqad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya. Fabaka Ubay, maka Ubay menangis. Masya Allah, Ubay menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau terharu. Siapakah beliau sampai disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Allah menyebut nama Ubay, dan Ubay menangis dengan itu. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah, siapa yang gak ingin nama kita disebut oleh Allah? Maka kalau kita ingin nama kita banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah tunjukkan kuncinya. Apa kuncinya? Fadhkuruni adzkurkum. Perbanyaklah mengingat aku, maka aku akan menyebut-nyebut namamu, aku akan mengingat engkau. Sehingga pantas
Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha. Andaikan tidak ada manfaat yang lain dalam zikir selain hanya ini, lakafa biha fadlan wa syarafa. Itu sudah cukup untuk menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan berzikir. Ya. Kamu kalau namamu mau disebut oleh Pak Presiden dalam pidatonya, kamu tinggal daftar. Tapi kamu harus ke kantornya. Prosedurnya seperti ini. Itu mungkin ada banyak orang yang berjuang untuk bisa mendapatkannya. Biar namanya disebut oleh Pak Presiden saat pidato. Padahal, kalau nama kita disebut oleh seorang pemimpin dalam pidatonya, apakah itu mempengaruhi rizki kita? Apakah kemudian membuat kita semakin kaya? Atau membuat kita semakin sejahtera? Bahagia mungkin kita akui. Kita merasa senang. Cuman itu tidak memberikan efek sepeser pun dalam masalah takdir. Dan bisa jadi orang rebutan untuk bisa seperti itu. Jangankan demikian ya. Kadang yang belum tentu disebutkan saja orang sudah cari peluang. Makanya sekarang kan ada orang yang dia gimana caranya agar dia selalu bisa viral statusnya, videonya, sehingga dia jadi abul viral wal jamaah. Gimana caranya bisa menjadi ahlul viral wal jamaah? Statusnya dibuat aneh-aneh, dia buat pernyataan yang aneh biar viral di masyarakat, agar namanya banyak disebut oleh masyarakat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku ketika sendirian, maka aku mengingatnya fi nafsi, dalam jiwa, dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, dan siapa yang berzikir kepadaku, mengingatku fi mala'in, bersama dengan masyarakat di keramaian. Siapa yang berzikir kepadaku di keramaian, seperti kita berzikir ketika di masjid, ada banyak orang yang turut berzikir bersama kita. Ketika kita berzikir di tempat orang-orang berzikir, saat kita tawaf, saat kita i'tikaf, saat kita sedang menunggu sholat, usai sholat kita berzikir, ada banyak orang yang berzikir bersama kita. Dzakartuhu fi mala'in khairim minhum, maka aku akan mengingat mereka, akan menyebut nama mereka di sekumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka, yaitu di hadapan para malaikat. Allah sebutkan namanya. Masya Allah. Pak, itu kalau jumlahnya jutaan orang, bagaimana cara Allah menyebut jumlahnya jutaan orang? Anda tidak perlu heran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala setiap hari selalu memiliki urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lelah, tidak capek dengan hal itu. Allah takdirkan, Allah berbuat A, berbuat B, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau semua hamba berdoa dalam satu waktu yang sama, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan mereka semuanya, Allah bisa untuk mendengarkan aneka permintaan yang berbeda-beda dari mereka. Coba Bapak Ibu bayangin ya, saat para jamaah haji berada di Arafah, di waktu sore, mereka berdoa kepada Allah. Jumlah mereka berapa? Jutaan. Bahasa mereka beraneka ragam. Permohonan mereka, wallahu a'lam, tentu beraneka ragam. Ada banyak sekali. Yang ini minta agar dimudahkan jodohnya, yang ini minta agar dimudahkan rizkinya, yang ini minta agar utangnya dilunasi, yang ini minta agar anaknya dijadikan anak saleh, yang ini minta tambahan harta, yang ini minta tambahan istri misalnya. Sehingga aneka permintaan, semuanya mengangkat tangan, semuanya berdoa dengan aneka permintaan. Apakah Allah bingung untuk melayani mereka semuanya? Maha suci Allah dalam hal ini.
Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Manfaat yang ke-16. Annahu yurithu hayatal qalbi. Zikir akan menyebabkan hidupnya hati. Sehingga hati seorang hamba akan hidup ketika dia berzikir. Lalu kata Ibnu Qayyim, wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan aku pernah mendengar guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qaddasallahu ruhahu. Beliau pernah mengatakan, adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis samak. Zikir itu ibarat air. Zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Fakaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'. Coba bayangkan gimana kondisi ikan ketika dia terpisah dari air. Ikan kalau kita keluarkan dari air gimana? Dia bisa hidup. Betul. Tapi tidak lama. Dan berbeda-beda antara satu ikan dengan ikan yang lain ya. Ada ikan yang dia punya labirin. Ketika berada di darat, dia bisa hidup dalam waktu yang lama. Seperti lele. Ya. Seperti ikan gabus. Dia bisa hidup dalam waktu yang lama. Ada ikan yang dia ketika ditaruh di daratan, hanya hidup dalam waktu sebentar. Kurang lebih seperti itu hati kita. Hati seorang hamba pada saat dia tidak berzikir kepada Allah, dia lalai, dia semakin redup. Bertahan. Dalam jangka waktu tertentu. Kalau kebablasan, mati. Sehingga pada saat kita berzikir kepada Allah, maka itu membuat hati kita hidup kembali. Itulah salah satu di antara rahasia besar kenapa kaum muslimin diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Sehingga zikir itu berulang. Zikir. Nanti dia lalai kerja ya. Sholat subuh dia zikir. Bagi orang yang dia nggak punya pengalaman zikir pagi sore, masyarakat awam itu nggak ngerti zikir pagi sore. Nggak ngerti mereka zikir pagi petang. Sehingga dia selesai sholat subuh, zikir selesai sholat, pulang selesai sudah. Dia nggak pernah mikir zikir pagi petang. Tapi mereka yang sudah belajar kajian tauhid dan sunnah, tahu dia setelah ini ada zikir. Dia zikir pagi petang sambil beraktivitas, tapi hatinya nyantol dengan zikir. Sehingga hatinya tetap hidup. Nanti dia masuk kantor, kerja di kantor. Selama, kalau pagi dari jam 8 sampai jam 12. 4 jam. Mungkin dalam waktu ini, orang itu lalai. Sehingga dia tidak ingat Allah. Maka, kekuatan zikir tadi mungkin semakin redup, membuat hatinya redup. Lain halnya kalau dia punya komunitas yang baik, akan selalu ingat, balik lagi, redup, balik lagi, redup, balik lagi. As-sabi'ata asyrata. Kemudian manfaat zikir yang ke-17. Zikir merupakan nutrisi bagi hati dan ruh bagi hati. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bimanzilatil jismi. Idza hila bainahu wa baina qutihi. Sehingga ketika seorang hamba itu tidak berzikir, maka seperti jasad yang dia kehilangan sumber nutrisi. Yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, juga nggak diinfus. Karena dia nggak punya nutrisi bagi hatinya. Kata Syekhul Islam, lalu Ibnu Qayyim menyebutkan, hadartu Syekhul Islam Ibn Taimiyah marratan shallal fajr. Satu hari, saya pernah menemui Syekhul Islam ketika sholat subuh. Tsumma jalasa yadhkur. Seusai sholat subuh, beliau berzikir. Tsumma jalasa yadhkurullaha ta'ala. Selesai sholat subuh, beliau berzikir kepada Allah. Ila qaribin min tisafin nahar. Sampai mendekati pertengahan siang. Sehingga beliau duduk di masjid dalam waktu yang lama sampai mendekati pertengahan siang. Mungkin jam 10-an. Barulah beliau beranjak. Tsummal tafata ilayya. Baru setelah itu beliau beranjak dan menemuiku. Sehingga ditunggui dari subuh
sampai mendekati intisafun nahar, pertengahan siang. Pertengahan siang itu jam berapa, Pak? Ya, pertengahan siang ya zuhur. Mendekati pertengahan siang, ya berarti ya kurang lebih jam 10-an. Baru setelah itu beliau beranjak dan menemui Ibnul Qayyim. Waqala, dan Syekhul Islam mengatakan, hadhihi ghadwati. Ya. Seperti ini kebiasaan pagiku. Dan seperti ini sarapanku. Hadhihi ghadwati. Seperti ini sarapanku. Ya. Ataghadda hadzal ghida walau lam ataghadda hadzal ghida, andaikan saya tidak sarapan seperti ini, lasaqatat quwwati, maka kekuatanku akan turun. Sehingga saya menjadi lemah dalam belajar, dalam mengajar, dalam menyampaikan sesuatu kalau saya tidak berzikir seperti ini. Masya Allah. Pak, apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak punya kajian ba'da subuh, Pak? Dulu waktu kajian jarang ya, di waktu gelap. Sehingga malam atau subuh itu tidak dipakai kajian. Beda dengan kita ya. Kajian rata-rata di waktu yang gelap. Kalau mereka kajian rata-rata di waktu terang, siang. Ya. Di waktu duha. Kadang di waktu duha dipakai untuk beberapa sesi kajian. Kemudian setelah zuhur, setelah asar, sampai menjelang maghrib. Malam mereka banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mudarasah, mengulang kembali hafalan dan pelajaran. Au kalaman qariban min hadhihi, atau pernyataan yang seperti ini. Atau pernyataan yang mendekati keterangan tersebut. Nah, waqala li marratan, dan satu waktu Syekhul Islam pernah berpesan kepada Ibnu Qayyim, la atruku dzikra illa biniyati ijmami nafsi wa irahatiha li asta'idda bitilka raha li dzikrin akhar au kalaman hadza ma'nahu. Tidaklah aku berhenti untuk zikir selain untuk mengistirahatkan badanku. Ya. Sehingga karena beliau capek misalnya. Orang ketika membaca sesuatu ada capeknya nggak? Ada capeknya tidak? Ada ya. Kita baca Quran kadang capek di mulut. Capek di tenggorokan. Capek di rahang. Kita lelah. Karena ini semuanya bergerak. Kata Syekhul Islam, saat saya capek, maka saya berhenti. Istirahat. Dan itu diniatkan illa biniyati ijmami nafsi, dengan niat untuk mengistirahatkan diriku, li asta'idda bitilka rahati li dzikrin akhar, untuk persiapan dengan istirahat ini untuk persiapan zikir berikutnya. Masya Allah. Seperti inilah yang dimaksud oleh Mu'adz bin Jabal. Istirahat untuk bisa mendapatkan kekuatan fisik agar bisa beribadah. Sehingga ini istirahat, meskipun hal yang mubah, tapi bernilai pahala. Karena hal yang mubah ini dijadikan sebagai sarana pendukung untuk melakukan ibadah. Dan hal yang mubah bisa bernilai pahala ketika hal yang mubah itu dijadikan sebagai sarana pendukung untuk melakukan bentuk ibadah. Atau pernyataan yang semisal. Tayyib. Sebagaimana pernyataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Ats-tsaminata asyrata, manfaat yang ke-18. Annahu yurithu jala'al qalbi min sadahu. Zikir akan menyebabkan bersihnya hati dari segala kotorannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dulu pernah kita baca.
Wa kullu syai'in lahu sada. Dan segala sesuatu itu punya kotoran. Dan kotoran hati adalah al-ghaflah dan hawa nafsu. Sikap lalai tidak mengingat Allah dan hawa nafsu. Wa jila'uhu adz-dzikru wat taubah wal istighfar. Sedangkan pembersih hati adalah berzikir kepada Allah, bertaubat dan istighfar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza adnabal amdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang itu melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan noda hitam dalam hatinya. Fa in istaghfara wa taba, kalau dia beristighfar dan bertobat, suqila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan dari noda tadi. Wa illa zada hatta ta'lu qalbahu. Kalau dia nggak mau bertobat, maka titik hitam itu akan semakin bertambah sampai menutupi permukaan hati. Fadzalikumur ran, itulah ran yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Kenapa mereka sampai berbuat maksiat seperti itu? Sebabnya adalah karena ada ran dalam hatinya. Kemudian manfaat yang ke-19, zikir bisa menghapus dosa, menghilangkan dosa. Karena zikir termasuk di antara amal soleh yang paling besar. Wal hasanatu yudhibnas sayyiat, dan setiap amal soleh itu bisa menghilangkan perbuatan dosa. Al-Ishrun yang ke-20, yang terakhir untuk kesempatan kali ini. Annahu yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Zikir akan menghilangkan rasa kesendirian. Al-wahsyah, terasing. Merasa sendiri, terasing, gak ada temannya. Antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga orang ketika dia bermunajat kepada Allah, kenapa dia gak merasa bosan? Kenapa dia nggak merasa kesepian? Karena dia berzikir. Sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan Rabb-nya, dengan zikir yang dia baca. Maka zikir yuzilul wahsyah, menghilangkan kesepian seorang hamba karena dia sedang berkomunikasi dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Fa innal ghafil, karena orang yang lalai, bainahu wa bainallahi wahsyatun, maka di situ ada keasingan, keterasingan, ada wahsya itu kalau bahasa kita Anda sering mengenal istilah chemistry ya. Oh, sudah terjadi chemistry antara si A dengan si B. Oh, maksudnya sudah cair, komunikasinya sudah enak. Setiap orang yang lalai kepada Allah, maka ada gap, ada celah antara dia dengan Allah, sehingga membuat dia jauh dari Allah. La tazulu illa bidzikri, dan itu tidak bisa hilang kecuali dengan zikir, disebabkan karena wahsyah. Makanya kalau orang itu lalai kepada Allah, rasanya jauh dari Allah, rasanya tidak punya kedekatan dengan Allah, itulah wahsyah. Dan itu bisa hilang dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. InsyaAllah akan kita baca keutamaan yang lainnya. Dan tadi ya, sebagaimana yang kita sampaikan dalam muqaddimah, terkadang Ibnu Qayyim menyebutkan dalilnya dan terkadang beliau tidak menyebutkan dalilnya. Namun yang jelas secara umum, zikir memiliki keutamaan yang besar. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya rutin. Terdengar Ustaz? Baik, sebentar. Saya belum mendengar suara.
Silakan diulang. Jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, saya rutin zikir pagi dan petang. Tapi pada saat saya berzikir, saya kadang kepikiran dan pikiran saya melayang-layang. Apakah zikir saya diterima Ustadz? Saya juga tidak tahu kenapa waktu berzikir itu selalu tidak fokus. Mohon solusinya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, ada ceramah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, dan beliau mengutip keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah mengatakan, innahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak akan mendapatkan nilai dari salatnya selain apa yang fokus ketika dia salat, selain bagian di mana dia fokus ketika salat. Sehingga saat kita salat dan pikiran kita melayang-layang kemana-mana, maka kita tidak mendapatkan pahala dari salat itu. Sehingga pada saat kita salat, kadang kita hanya mendapatkan pahala setengah, sepertiga, seperempat, sepersekian, sesuai dengan tingkatan kekhusyuan yang kita lakukan saat kita salat. Lalu kata Syekh Abdul Aziz, Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, beliau mengatakan, hal yang sama juga berlaku ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika seorang hamba berzikir kepada Allah. Pada situasi seperti itu, jika hati seorang hamba tidak fokus, melayang-layang kemana-mana, maka nilai pahala seperti yang dijanjikan. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala 1 huruf, sebanyak 10 pahala. Ketika dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan 1 huruf, dia mendapatkan sebanyak 10 pahala. Dia tidak bisa mendapatkan janji itu. Kenapa? Karena janji itu berlaku apabila sang hamba membaca Al-Quran bihuduril qalbi, diiringi dengan menghadirkan hati. Sehingga saat dia membaca, hatinya hadir. Fokus dengan apa yang dia baca, bukan melayang kemana-mana. Zikir juga sama. Maka kalau Anda berzikir, boleh nggak sambil beraktivitas? Silahkan. Tapi tolong hatinya juga fokus dengan zikir yang kita baca. Anda bisa berzikir sambil nyetir, zikir sambil masak, mungkin ibu-ibu zikir sambil bersih-bersih, nyapu-nyapu halaman, saat pagi maupun sore. Yang penting tidak di tempat yang terlarang untuk mengucapkan lafzul jalalah, seperti di kamar mandi. Saat mandiin bayinya misalnya di dalam kamar mandi, ya jangan berzikir. Tunggu sampai keluar. Saat bersih-bersih, saat Anda melakukan aktivitas yang lain, silakan berzikir pagi dan sore. Tapi hatinya harus tetap fokus dengan zikirnya, jika ingin mendapatkan pahala. Tapi Pak, dalam situasi tertentu yang saya nggak bisa fokus di 2 tempat, berarti gimana? Berarti Anda harus berhenti sejenak untuk membaca zikir yang Anda harus fokus itu. Misalnya membaca Sayyidul Istighfar. Anda berhenti sejenak, duduk, sambil merenungkan makna dari Sayyidul Istighfar seperti yang pernah kita pelajari. Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Dia baca kalimat Sayyidul Istighfar sampai selesai dengan merenungkan makna dari Sayyidul Istighfar yang pernah dia pelajari. Sehingga dengan itu akan membuat zikirnya bernilai pahala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Seperti zikir pagi sore, membaca subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali. Nabi SAW menyebutkan, kelak di hari kiamat, tidak ada orang yang datang dengan membawa pahala yang terbaik baginya, kecuali orang yang berzikir yang sama atau yang lebih dari itu. Dan keutamaan seperti ini didapatkan
jika saat dia berzikir membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, diiringi perenungan terhadap apa yang dia baca. Hal yang sama juga terjadi pada Sayyidul Istighfar. Juga terjadi pada dzikir-dzikir yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, kadang-kadang pada saat mengalami hal yang kurang menyenangkan, misalnya anak memecahkan sesuatu, lisan kita mengucapkan istighfar atau kadang ya Allah, tetapi dengan nada yang ada semacam kejengkelan di situ. Apakah kalimat tersebut ada nilai pahalanya Ustadz? Lisan berzikir tetapi hati tidak sinkron. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Bisa jadi kurang lebih sama seperti yang tadi kita sebutkan ya. Sehingga Anda membaca astagfirullah yang seharusnya bacaan itu diucapkan karena kita merasa berdosa lalu kita ingin beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi Anda ucapkan kalimat astagfirullah karena jengkel gelasnya pecah. Karena jengkel piringnya pecah. Sehingga mungkin suasana batinnya perlu sedikit diganti ya. Perlu sedikit diubah. Saat Anda melihat piring pecah atau anak memecahkan gelas, astagfirullah, mungkin ini karena dosaku, sehingga barangku pecah. Dan salah satu di antara penyebab terjadinya musibah yang dialami oleh seorang hamba adalah perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian ketika dia lihat ada situasi musibah itu di hadapannya, dia langsung ingat, mungkin ini karena dosaku, langsung dia kemudian mengucapkan astagfirullah. Kalau seperti yang dilakukan insya Allah bagus. Tapi membiasakan seperti ini butuh belajar. Sehingga mungkin dalam tahap awal, kadang kita masih gagal-gagal, masih banyak nggak benar. Tapi itu hal yang biasa. Karena seperti ini, baik kita butuh banyak belajar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz. Ustadz, saya punya grup khusus info kajian, tetapi banyak anggota grup yang mau berdakwah melalui tulisan. Saya sudah mengingatkan agar tulisan disebutkan narasumber yang jelas tetapi diabaikan. Karena saya tidak tahu kapasitas ilmu mereka dan saya juga tidak tahu mana hadis sahih atau tidak, saya tidak mengizinkan tulisan mereka untuk tayang. Lalu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya takut termasuk golongan orang yang menghalangi dakwah? Jazakumullah khairan. Apabila Anda di posisi merasa ragu, apakah itu benar ataukah tidak, dalam urusan agama, memang sikap yang tepat adalah tawakuf. Tawakuf artinya menunggu keterangan, sampai Anda bisa memastikan bahwasanya ini benar. Baik, dalam masalah urusan dunia saja, kita diajarkan oleh Nabi SAW, kalau ada perkara syubhat, diapakan? Ditinggalkan. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara dua perkara itu ada bagian yang syubhat. Gak banyak orang tahu. Dan Nabi SAW meminta agar menjauhi syubhat. Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Karena siapa yang menjauhi syubhat, maka berarti dia menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Membebaskan kehormatan diri dan agamanya. Orang nggak curiga kepada dia ketika orang itu menghindari syubhat. Kadang ada sebagian orang yang dia itu dicurigai oleh orang lain karena penghasilannya yang banyak bercampur syubhat. Bahkan kadang bercampur yang haram. Ya. Sehingga tetangganya itu nggak ngerti orang ini pendapatannya dari mana. Cuman tiba-tiba muncul saja dalam perasaannya, merasa nggak nyaman. Ini bertetangga dengan orang yang biasa korupsi. Akhirnya saat dikasih sesuatu, nggak nyaman kita menerimanya. Jangan-jangan ini duit korupsi. Jangan-jangan ini duit rakyat. Jangan-jangan ini duit negara. Itu contoh kehormatannya tidak selamat karena syubhat. Baik, ini dalam urusan masalah harta. Apalagi dalam urusan masalah agama. Ketika ada sesuatu yang nggak jelas dan itu sensitif, maka sebaiknya Anda bersikap tawakuf,
tidak mengambil sikap sampai ada kejelasan nilai kebenarannya. Dan insya Allah itu sikap yang terpuji. Karena itu penting ya, dalam masalah tulisan, itu tolong disebutkan sumber atau siapa yang membuat tulisan itu. Ini penting. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Siapa yang menyampaikan tulisan ini? Apalagi ketika kemampuan ilmiah dari yang nge-share informasi tentang itu masih diragukan. Misalnya dia bukan seorang ustadz, dia baru pemula dalam belajar, sehingga tidak bisa dipastikan apakah ini bernilai benar ataukah salah. Maka insya Allah jika Anda sebagai admin di grup seperti ini, sikap Anda tadi sudah benar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya di luar tema Ustadz. Bagaimana jika ada seorang laki-laki duda yang ingin mengkhitbah perempuan, tetapi dari pihak laki-laki tidak mau memberitahukan alasan dia bercerai dengan mantan istrinya? Pertanyaannya, apakah hal semacam itu adalah sesuatu yang tidak harus dijelaskan dikarenakan aib masa lalu? Syukron jazakallahu khairan. Memang itu bukan termasuk bagian dari syarat kafaah dalam pernikahan dan bukan bagian dari bukan bagian dari pelengkap informasi penting dalam pernikahan. Ya meskipun boleh-boleh saja ketika calon istri ini atau wanita yang dikhitbah ini bertanya tentang latar belakangnya agar mengetahui sebab kenapa dulu dia bercerai dengan istrinya. Karena ketika bercerai kan berarti ada masalah besar ya. Dan nanti harapannya semoga saya bisa menghindari masalah itu agar pengalaman ini tidak berulang. Tentu saja ketika kita nikah niatnya apa? Agar bisa hidup bersama dalam waktu yang lama, bahkan sampai mati. Jadi keluarga sampai mati. Itu harapan kita. Dan harapan itu dimiliki oleh setiap orang saat dia walimah. Maka selalu didoakan ya, semoga menjadi keluarga yang berhias mawaddah warahmah. Dalam kebiasaan tradisi masyarakat Jawa ya, selalu langgeng sampai kaken-kaken ninen-ninen ya. Seperti kados dene mimilan mintuno ya, selalu bersanding. Itu harapan semua orang. Dan itu dianggap sebagai keluarga yang baik. Karena itu jika memang ada sisi penting untuk mengetahui hal demikian, Anda bisa tanyakan. Tapi calon suami punya hak untuk tetap merahasiakan karena permasalahan di masa silam termasuk yang menjadi sumber perceraian, termasuk di antara aib keluarga yang barangkali tidak layak untuk dibuka ke orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Baru-baru ini Ana masuk ke WAG masjid dekat rumah. Ana lihat manhaj apapun bisa posting, terutama terkait dakwah pergerakan. Namun ketika Ana post kajian salaf, maka mereka tidak mengizinkan. Apakah Ana tetap di WAG tersebut atau left saja? Awalnya Ana bergabung karena banyak hal terkait perawatan jenazah, mobil ambulan yang menjadi fasilitas dari masjid tersebut. Anda bisa menimbang sisi maslahat dan madarat. Kalau sisi maslahatnya ada, silakan Anda bertahan. Kalau sisi maslahatnya lebih besar dibandingkan sisi madaratnya, silakan Anda bertahan. Kalau ada sisi maslahat yang bisa Anda dapatkan di grup itu, namun Anda juga bisa mendapatkan sisi maslahat ini tanpa harus ikut grup. Misalnya, cukup hanya dengan misalnya, nanti WA ketua takmir, insya Allah saya bisa dapat info tentang ambulan. Saya dapat info tentang masalah layanan kesehatan misalnya. Hanya dengan WA takmir, tanpa harus ikut bergabung di grup. Maka Anda bisa left dari grup. Tapi kalau ada pertimbangan yang lain, ini kalau saya left dari grup, nanti dicurigai macam-macam. Kan kadang ada seperti itu ya. Ini kenapa left dari grup? Ada apa dia? Oh jangan-jangan karena dia malah dicurigai macam-macam. Insya Allah ketika Anda bertahan, bersabar, ini ada maslahat. Sehingga silakan Anda bertahan. Baik, saya punya beberapa grup yang anggotanya
itu dai lintas manhaj. Karena dai se-DIY ya. Ya meskipun tidak semua asatidzah Ahlussunnah dimasukkan di grup itu. Saya tidak tahu kenapa saya dimasukkan di grup itu. Dan agak sensitif. Ini kalau keluar, kadang dipertanyakan, kenapa kok keluar? Karena prinsip mereka kan selalu menjaga ukhuwah dan seterusnya. Meskipun kadang kalau saya lihat postingan di grup ini ya, lebih banyak sakit hati daripada mencerahkan. Sehingga kadang ada banyak postingan ya cuman clear chat aja. Yang penting tidak membebani HP saya. Dan kadang mereka juga ngasih postingan informasi yang penting. Ya, terkait informasi apa misalnya bencana alam atau perkembangan apa. Ya, ada bagian yang saya kasih bintang biar nggak hilang. Intinya Anda bisa menimbang sisi maslahat dan madarat. Kalau ada sisi maslahatnya silakan bertahan, atau kalau menghindari potensi madarat silakan bertahan. Tapi kalau itu semuanya tidak Anda dapatkan, justru madaratnya yang lebih besar, silakan Anda tinggalkan. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum, Afwan, Ana bertanya di luar tema karena urgent. Bagaimana DKM bersikap jika imam masjid meminta kafalah kepada bendahara, tetapi belum ada akad di dalamnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bagaimana DKM bersikap ketika imam masjid meminta kafalah kepada bendahara? Imam, maksudnya minta bayaran ya. Baik. Kafalah ini, penggunaan istilah kafalah untuk bayaran upah ini keliru ya. Yang lebih tepat ujroh, bukan kafalah. Kalau kafalah itu penjaminan. Jika ada imam yang dia minta kafalah atau minta upah, yang lebih tepat minta ujroh, apakah itu diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam. Nabi SAW melarang orang untuk minta ujroh dari adzan. Karena adzan ini termasuk amal ibadah yang tidak boleh dibayar. Namun para muadzin baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun masjid-masjid yang dikelola oleh lembaga wakaf atau oleh Kementerian Wakaf Saudi, kemudian yang saya pernah lihat langsung juga di Qatar, mereka digaji oleh negara, bahkan jadi PNS. Kemudian para ulama menjelaskan, nah praktek seperti ini bagaimana? Apakah itu tidak melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka memberikan jawaban bahwa mereka digaji itu bukan karena adzannya, tapi karena mereka telah memberikan seluruh waktunya untuk kegiatan masjid. Sehingga kegiatan mereka tidak cuma adzan, mereka juga siaga untuk tugas-tugas yang lain. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi imam. Karena itu, apabila imam di masjid ini, tugas dia hanya imam saja, nggak ada yang lain, mungkin nggak layak kalau dia minta kafalah atau minta ujroh. Ya. Tapi kalau dia masih punya tugas yang lain, misalnya jadi imam, plus apalagi misalnya, ngatur jadwal kajian, aktif menghubungi para ustadz yang ngisi kajian, kemudian apalagi selalu siaga ketika sholat 5 waktu, sehingga sampai dia harus meninggalkan pekerjaannya dalam rangka untuk siaga sholat 5 waktu. Seperti para takmir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka jadi karyawan masjid. Sehingga mereka tidak hanya datang untuk sholat 5 waktu saja, setelah itu bebas berkegiatan yang lain, tidak. Tapi mereka selalu siaga. Jika ada banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, yang mengharuskan dia harus meninggalkan banyak aktivitas kerjanya, silahkan yang seperti ini dikasih ujroh, dikasih upah. Karena dia telah bekerja, dia telah meluangkan waktunya, memberikan tenaganya untuk kemaslahatan masjid, dan jasa seperti ini bisa digantikan dengan ujroh, dan akadnya nanti akad ijarah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.